Nah, hari ini yang menjadi trending juga adalah pekerjaan yang paling ngetren itu adalah apa itu? petugas KPPS. Oke, iya memang trending ya. Di media sosial banyak banget yang ngebahas terkait dengan petugas KPPS. Sebenarnya apa sih petugas KPPS ini? Kalau kita lihat petugas KPPS ini adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang ternyata sudah dilantik secara serentak di 820.000 tempat TPS pada hari Kamis 25 Januari. Ya, intinya kalau yang melihat ada panitia yang sibuk-sibuk di TPS, yang jagain TPS, nah itu namanya KPPS. Karena belakangan ini menjadi sorotan karena tugas mereka lah bisa kita sebut nanti sebagai benteng terakhir demokrasi, betul ya? Ujung tombaknya ya. Ujung tombak, betul itu dia, ujung tombak. Jadi merujuk dari data KPU, tiap TPS setidaknya itu butuh ada 7 KPPS. Kalau jumlah TPS totalnya itu ada lebih dari 823.000 di 38 provinsi dan 3.000 diantaranya di luar negeri. Artinya setidaknya ada 5,7 juta lebih petugas dari KPPS untuk pemilu 2024. Nah, dan sebetulnya yang paling menarik yang banyak dibahas ini terkait dengan nominal gaji petugas KPPS. Kenapa sih? Kalau di media sosial tuh bahkan banyak yang dijadiin jokes ya. Tapi kita bisa lihat dulu ya, berapa sih sebetulnya nominal gaji dari petugas KPPS untuk tahun 2024. Nah, ini beragam ya. Yang pertama panitia pemilihan kecamatan untuk ketuanya 2,5 juta rupiah. Kemudian ada anggota dan juga sekretaris serta pelaksana, ini cukup variatif. Di anggotanya 2,2 juta rupiah, sekretarisnya 1,85 juta rupiah dan juga pelaksana 1,3 juta rupiah. Oke, kalau kemarin yang ribut-ribut yang karena dia menunjukkan itu kan dibilang 1,2, berarti dia posisinya sebagai apa tuh? Ketua kali ya. Kita bisa menyesuaikan dari petugasnya. Dia kemarin menyebut nggak ya petugasnya apa ya secara rinci? Enggak, cuma kan yang jadi ramai kan, hilang deh 1,2 gitu loh. Oh iya, karena memang kita harus netral ya menjadi petugas KPPS. Oke, kita ngobrolin soal KPPS. Kami sudah bergabung dengan salah satu petugas KPPS dari Bekasi. Namanya adalah Muhammad Nur Ahsan. Selamat siang, Mas Nur Ahmad. Halo Mas. Halo ya. Oke, Mas. Jadi sebelumnya sudah pernah belum jadi petugas KPPS, Mas? Kalau aku sih buat tahun ini udah jadi kedua kali jadi panitia KPPS ini. Oke, 2 kali menjadi petugas. Kenapa ketagihan apa gimana, Mas? Ketagihan sih enggak, tapi kan karena saya juga salah satu remaja di daerah kompleks saya, saya juga terdaftar di Karang Taruna, jadi ya ikut aja deh gitu. Mas, ini kan 2 kali, berarti tahun 2019 dan juga 2024 begitu ya. Mungkin boleh sedikit diceritakan gimana sih pengalamannya di tahun sebelumnya untuk menjadi petugas KPPS? Kalau di tahun 2019 sih sebenarnya saya juga dipilih sama pembina Karang Taruna saya ya. Terus juga buat apa aja yang saya alami di sana sih, buat tahun 2019 sih cukup buat saya melelahkan ya, karena mungkin juga baru pertama kali dan juga itu buat pengalaman pertama kali saya menjadi panitia KPPS itu sih buat di tahun 2019. Jadi buat scene-nya saya jadi kayak lebih ada pengalaman aja sih, jadi bisa nyicil mana pekerjaan yang harus dilakukan pertama gitu. Jadi biar ada pengalamannya aja sih kita. Oke, pengalaman pada saat itu kan 2019 itu cukup ramai ya Mas ya, dimana karena itu juga pemilu serentak, banyak kerjaannya, ngerekapnya banyak, sampai ada yang sakit dan juga berita-berita yang menyeramkan lainnya. Kenapa akhirnya memutuskan tahun ini mau ikut lagi gitu Mas? Karena kejadiannya kan juga udah gak enak dulu. Kalau buat saya sih buat sekarang sih saya lebih percaya ya. Pertama sih kayak dari panitia pemilunya sendiri itu udah kayak memudahkan kita. Kayak contoh ada beberapa aplikasi yang memudahkan kita buat merekap data-data hasil pemilu kayak Sirekap segala macam. Jadi nggak terlalu ribet kayak pas tahun 2019 sih kalau buat saya. Oke, berarti seharusnya tahun ini tuh lebih oke begitu ya, Mas? Ya. Iya. Emang dengan kerjaan yang segitu berat, durasi kerja yang panjang, gajinya menutup, Mas? Ada honor yang lagi ramai kan di medsos soalnya ya?
Iya sih emang. Buat Onward sih ya, buat Onward kalau misalkan dibandingin sama tahun lalu sih lebih untung sekarang sih daripada yang tahun lalu sih. Iya. Oke. Sekarang kan kalau buat jadi anggota aja sekitar 1,1 juta. Oke. Mas, berarti untuk detail pekerjaannya nanti yang akan dilakukan atau mungkin bisa disampaikan juga waktu tahun 2019 yang dilakukan apa saja sih Mas? Proses-proses yang dilakukan itu dalam 25 hari atau gimana sih Mas? Kalau buat tahun 2019 kemarin sih aku ngerjainnya itu sekitar hampir berapa jam ya? Pokoknya sampai besoknya itu sampai habis asar. Iya, sampai habis asar itu baru selesai dan itu baru dikirim ke kelurahan kan. Setelah menghitung surat suara, menghitung form-form segala macam, terus juga ada formulir C segala macam. Jadi itu udah selesai, baru selesai itu sekitar jam habis asar lah. Karena kan kita juga harus teliti kan hitung segala macam. Takut salah, kita juga harus cross check lagi begitu sih. Makanya kan kemarin tuh terlalu lama sih menurut aku. Oke. Sampai tahun 2019. Mas, kalau petugas ini kan kerjaannya itu nanti sudahlah pusing, rekap segala macam, kemudian pada saat hari H juga membantu warga yang mungkin bingung gitu kan. Kemudian juga nanti ketika mereka dan segala macam itu ada komplain juga mungkin dari partai atau dari segala macam. Ini ada prosedurnya Mas untuk beretika atau juga berperilaku di sana. Misalnya kalau menghadapi orang yang komplain seperti apa, begitu ada Mas? Kalau dari saya sendiri, untuk TPS saya sendiri, saya menjelaskan kalau di sini kan udah ada peraturan segala macamnya, ada yang harus ditaati segala macam tata tertibnya. Jadi kalau misalkan kalau udah melewati batas dari tata tertib tersebut ya kita mau tidak mau dikeluarkan. Karena itu juga mengganggu jalannya proses pemilihan kan, dengan adanya yang ribut segala macam, komplain segala macam. Ya mau tidak mau sih harus diberi tegas lah, diberi teguran tegas. Oke, Mas, tapi kami sangat apresiasi Mas yang sudah pernah dulu jadi petugas KPPS, sekarang mau balik lagi karena orang-orang kayak Mas Muhammad ini adalah ujung tombak demokrasi. Demokrasi. Terima kasih Mas. Terima kasih atas Mas. waktunya di siang hari ini ya. Terima kasih. Wow. Ya, pemirsa tadi kita sudah banyak sharing ya terkait dengan gimana sih pekerjaan KPPS itu sebetulnya, dan ini kita juga mendapatkan komentar dari media sosial. Kalau kita lihat ya dari Instagram, yang pertama dari @ruby. KPPS kerja pas pemilu saja. Betul dong kan KPPS ya. Ada komentar juga teman saya ini jadi anggota KPPS udah berani KPR. Wow. Ada juga kayaknya yang kredit mobil katanya ya. Iya. Oke. Ada juga nih, silakan. Kemudian ada yang selanjutnya dari Alna, sehari kerja besoknya pensiun. Oke. Ada juga yang agak lain ya KPPS sekarang. Kenapa lainnya? Mungkin karena naik kali ya gajinya. Honornya ya. Oke. Baik, kemudian juga kita sempat bertanya pemirsa ini dengan pekerjaan atau tren pekerjaan saat ini yang lagi ngetren, namanya adalah petugas KPPS. Apakah Anda berminat? Ini pertanyaannya. Jawabannya. Yang pertama, tertarik karena jadi ujung tombak demokrasi. Ini yang ngevote sampai 52%. Lumayan ya. Iya. Kemudian yang menjawab tidak tertarik karena gaji kecil, durasi kerja panjang itu 29%. Tapi jadi ujung tombak demokrasi loh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.